teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal wawancara P3K. Nah ini dia ada 5 soal seperti biasanya yang bakalan kita bahas bareng-bareng beserta trik-trik untuk menjawabnya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat yang mau order ebook P3K Bidan itu juga masih bisa. Caranya adalah tinggal klik aja di description box aku karena udah aku cantumin nomor WhatsApp aku di situ yang bakalan nanti bisa digunakan untuk order ya teman-teman ataupun di kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi langsung aja di CO. Oke teman-teman tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal nomor satunya. Bagaimanakah sikap Anda jika Anda mengetahui rekan kerja Anda sesama ASN berselingkuh dengan rekan kerja di bagian lain? Oke, ini ditanya bagaimana sikap kita begitu tahu bahwa teman kita itu selingkuh ya dengan rekan kerja di bagian yang lain. Kita lihat optionnya. A. Saya akan meminta pendapat yang lain sebelum bertindak. B. Saya akan menegur keduanya dan mengajak berbicara baik-baik agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka salah. C. Saya akan menegur keduanya dan mengajak berbicara baik-baik agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka salah, serta mengancam jika mereka tidak berubah. D. Saya akan melaporkan ke atasan sebelum diketahui oleh masyarakat dan mencoreng nama baik instansi. Oke teman-teman, ini tuh masuk ke aib juga ya teman-teman. Jadi kita harus pertama sebagai teman yang baik kita harus tegur dia, kita kasih tahu yang baik-baiknya ya teman-teman. Jadi tapi kita ngomongnya itu dengan secara baik-baik kayak gitu ya, supaya tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa perbuatan tersebut salah. Nah, jadi di sini opsi yang benarnya itu poin 4 itu ada di B, teman-teman. Nah, kalau yang C kan kurang lebih sama dengan B, cuman bedanya di sini. Mengancam jika mereka tidak berubah. Nah, ini kan apa ya namanya tuh? Masalah pribadi ya, personal ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ikut campur sampai sebegitunya, teman-teman ya. Yang penting kita udah kasih tahu secara baik-baik. Kayak gitu. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Apa yang Anda lakukan jika Anda diterima sebagai ASN P3K dan akan ditempatkan di mana saja, serta tidak boleh mengajukan pindah atau mutasi selama kontrak kerja? Nah itu penyakit-penyakit teman-teman PNS maupun P3K itu biasanya udah baru kerja setahun, bahkan 6 bulan, itu sibuk mau pindah ya teman-teman. Bahkan belum masuk juga udah sibuk banget mau pindah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya, teman-teman. Apalagi sekarang tuh katanya keluar peraturan baru dan emang udah keluar bahwa kalau dia pindah sebelum sesuai dengan perjanjian kontraknya itu dia tidak bakalan bisa naik pangkat. Nah, itu peraturan terbaru teman-teman dari BKD ya, teman-teman. Nah, di sini kita jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Ya, saya siap karena segala konsekuensi sudah saya pikirkan sejak awal mendaftar, teman-teman. Nah, jadi kita harus pikirkan konsekuensinya sebelum mendaftar bahwa P3K itu kan namanya kontrak dengan pemerintah ya. Pasti ada batasan waktu tidak boleh mutasi selama beberapa tahun misalnya. Jadi kita harus pikirkan itu. Kalau kita merasa nggak mampu, atau merasa nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan lain, ya sudah nggak usah ikut daftar ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti disayangkan dengan teman-teman yang emang benar mau mengabdi tetapi dia tidak lulus hanya karena kalian tadi itu teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang A. Siap karena segala konsekuensi sudah dipikirkan sejak awal mendaftar. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 3 kita baca bareng-bareng. Apa yang Anda pikirkan jika memiliki rekan kerja yang suka mencari perhatian atasan dengan alasan menginginkan karir yang cemerlang? Nah itu biasanya ada juga nih di lingkungan kerja ya teman-teman. Teman-teman kita yang suka caper kayak gitu sama atasannya demi karirnya cemerlang kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang kita pikirkan atau sikap kita terhadap kejadian ini, teman-teman? Kita lihat optionnya ya. A. Saya akan meraih perhatian atasan dalam batas wajar secara tidak langsung dapat membantu karir lebih cepat berkembang. B. Hal tersebut tidak perlu dilakukan hanya demi mendapat perhatian atasan karena dengan menunjukkan kinerja yang baik, setiap saat sudah pasti membuat atasan terkesan. C. Memperlihatkan kesan yang positif kepada atasan di kantor memang dapat menjadi modal penting bagi promosi karir.
D boleh saja asalkan tidak melewati batas pekerjaan. Nah, yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Hal tersebut tidak perlu dilakukan hanya demi mendapat perhatian atasan karena dengan menunjukkan kinerja yang baik, setiap saatnya sudah pasti membuat atasan terkesan. Nah, jadi kita nggak perlu caper, teman-teman ya. Yang penting kita tunjukin aja kinerja kita baik. Nah, kalau kinerja kita baik, pastinya membuat atasan tersebut terkesan ya, teman-teman. Kalau udah terkesan bisa jadi suatu saat dia bakalan mempromosikan untuk kenaikan jabatan kita. Nah, jadi yang perlu ditunjukkan itu adalah kinerja yang baik ya, teman-teman, dan profesional juga. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah yang B, poin 4-nya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Bagaimanakah cara Anda dalam mempertahankan prestasi yang sudah Anda raih saat kompetensi tahun ini? Oke, kita lihat. A, saya akan menambah latihan fisik agar meningkatkan daya tahan tubuh. B, saya akan berlatih secara rutin. C, saya akan mempelajari teknik-teknik baru untuk mempersiapkan kompetensi tahun depan. D, saya akan melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan kami. Nah, di sini dia bilang bagaimana nih cara kita untuk tetap mempertahankan prestasi yang udah kita raih nih ya di tahun ini. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Saya akan mempelajari teknik-teknik baru untuk mempersiapkan kompetensi tahun depan. Nah, ini jadi dia kayak upgrade ilmu juga, teman-teman ya. Jadi ilmunya tuh di-upgrade, teknik skillnya itu di-upgrade untuk persiapan kompetensi tahun depan yang lebih baik lagi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi prestasinya itu bisa dipertahankan menjadi lebih baik lagi. Kayak itu aja ya. Jadi nomor 4 adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Apa pendapat Anda terkait maraknya ASN yang terlibat dalam aksi radikalisme? Nah, ini tuh apa sih pendapat kita tentang ASN yang terlibat dalam aksi radikalisme ya? Makanya tahun lalu itu ada soal TKP-nya ditambah 10 soal ya, kalau nggak salah aku. Soal tentang TKP radikalisme, teman-teman ya. Waktu aku ujian emang ada sih soal yang berbau-bau radikalisme kayak gitu. Tapi aku lupa berapa jumlah soalnya, teman-teman. Tapi ada. Nah, itu dia diperuntukkan takutnya apa? Untuk menyeleksi apakah si calon ASN ini punya atau mengarah ke tindakan radikalisme, teman-teman. Kayak gitu ya. Soalnya tuh kemarin tahun berapa ya tuh? Itu kok oke, tahun berapa kalau nggak salah aku itu ada ya. Ternyata ASN-nya itu memiliki atau punya aliran radikalisme kayak gitu, teman-teman. Makanya untuk antisipasi juga. Nah, kita lihat optionnya. Menurut saya, ASN yang terlibat dalam aksi radikalisme harusnya dibina terlebih dahulu, tidak langsung dipecat karena pemikiran radikal masih bisa diubah. Yang B, tidak ingin ikut campur dalam aksi dan penanganan masalah tersebut. C, menurut saya ASN yang terlibat dalam aksi radikalisme sudah sepantasnya dipecat karena melanggar sumpah setia kepada negara. D, menurut saya radikalisme di kalangan ASN bisa dicegah dengan tindakan pelatihan tentang wawasan kebangsaan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Menurut saya ASN yang terlibat dalam aksi radikalisme sudah sepantasnya dipecat karena melanggar sumpah setia kepada negara. Nah, itu radikal tuh sangat-sangat berbahaya ya, teman-teman. Seperti contohnya terorisme, kemudian antisosial, anti toleransi kayak gitu ya, teman-teman. Salah satu sifat-sifat radikalisme. Nah, itu bisa pemecah bangsa ya, teman-teman, bisa terjadi perpecahan kayak gitu. Nah, sedangkan ASN itu tujuannya untuk mempersatukan bangsa, bukan untuk memecahkan ya, teman-teman. Nah, jadi nomor 5 itu kalau emang udah terindikasi dia radikalisme, sepantasnya dipecat ya, karena dia melanggar sumpah setia kepada negara. Nah, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian tahun ini. Dan juga sukses selalu ya, dan semangat terus. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan segitu dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.